Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Pada video kali ini Iyo Irwan masih akan membahas tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, ini di tanggal 25 Juli 2024. Tinggal beberapa hari lagi kita kepala sekolah untuk menyusun perencanaan pengelolaan kinerja di tahap yang kedua. Nah, mungkin ini juga sudah cukup telat ya contoh tutorialnya. Namun tidak ada salahnya kita untuk mencoba tutorial ini. Andai kata teman-teman ada yang masih bingung untuk melakukan perencanaan pengelolaan kinerja di tahap yang kedua. Nah, ketika kita masuk platform Merdeka Mengajar atau PMM, nah di beranda seperti ini tampilannya. Awalnya mungkin tampilannya di sini masih periode Januari-Juni 2024 atau periode tahap yang pertama. Kemudian untuk melakukan perencanaan pengelolaan kinerja, kita perlu mengubah atau mengganti periode pengelolaan kinerja. Nah, caranya di nama kita di pojok kanan, ini kita ganti periode, kemudian kita pilih periode Juli-Desember 2024. Kita pilih. Nah, di sini berhasil ganti periode ke Juli-Desember 2024. Kemudian karena kita akan melakukan pengelolaan atau perencanaan pengelolaan kinerja, maka kita klik kepala sekolah sebagai pegawai. Kemudian nanti kita akan mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Kalau belum, maka di sini nanti mulai. Kalau sudah, maka klik lanjutkan. Nah, di sini nanti akan ada pilihan RHK seperti tahap sebelumnya. Ada 8 RHK yang dapat kita pilih. Nah, ini silahkan memilih salah satu. Pilih salah satu, kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi, kemudian pilih pengembangan kompetensi yang sesuai. Misalkan di sini penggerak komunitas, bisa juga penghargaan, kemudian bisa juga berbagi praktik baik sebagai narasumber, kemudian yang lainnya bisa juga penyusun perangkat ajar dan lain sebagainya. Silahkan dipilih satu ya atau beberapa poin yang nanti minimal dapat mengisi 32 poin. Nah, di sini saya memilih sebagai penggerak komunitas belajar. Ini nanti bukti dukungnya adalah sertifikat ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Kemudian kegiatannya nanti akan ada satu kegiatan komunitas belajar yang berisi 3 kali praktik baik. Jadi minimal ada 3 kali praktik baik atau 3 narasumber nanti yang dilakukan di sekolah kita. Boleh juga komunitas KKG, boleh juga K3S, MGMP, atau komunitas daring di PMM. Nah, silahkan. Tapi paling mudah adalah menggunakan komunitas belajar di internal sekolah. Kemudian kalau sudah minimal dapat 32 poin, karena ini di penggerak komunitas sudah 36 poin, tidak perlu nambah lagi. Andai kata mau nambah silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan ke perilaku kerja. Silahkan, di sini ada indikator dari berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Silahkan pilih indikator perilaku salah satunya, kemudian nanti perwujudan perilakunya juga silahkan pilih salah satu. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke rangkuman. Nah, ini nanti kita bisa melihat rangkuman RHK kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 RHK dan indikator perilaku dari perilaku kerja. Kemudian kenapa yang di atas ini jumlahnya lebih banyak daripada yang kita pilih, padahal tadi kita hanya memilih nomor 1, kemudian nomor 2 ini, kemudian nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini otomatis adalah RHK yang tersinkronisasi dengan guru kita. Dan kita tidak perlu memilih, sudah secara otomatis sistem di PMM akan memilihkan
atau mengisi RHK tersebut. Setelah itu kita bisa klik ubah. Kalau ada hal yang mungkin keliru, kita bisa juga klik kumpulkan. Karena ini sudah sesuai, saya klik kumpulkan. Nah, di sini ada peringatan setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Nah, kalau tahap sebelumnya itu masih bisa diubah, khususnya untuk bagian yang pengembangan kompetensi. Kemudian untuk yang RHK 1 yang aktivitas itu tidak bisa, jadi yang bisa diubah hanya yang pengembangan kompetensi. Nah, ini kita tulis, ketik kalimat sesuai dengan kalimat ini, sama persis ya, tidak boleh beda satu huruf pun. Tanda bacanya juga harus sama. Nah, kalau tidak sama nanti akan seperti ini. Mohon cek ejaan dan coba lagi. Kalau sudah sama nanti bisa klik kumpulkan. Nah, di sini sudah selesai, kita klik ke beranda. Nah, ini sudah tidak ada lagi bagian ini. Nah, nanti tinggal menunggu periode pelaksanaan kinerja, nanti bisa dimulai dari 1 Agustus. Cek lagi halaman ini nanti ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah mulai 1 Agustus baru bisa kita melaksanakan tahapan pelaksanaan kinerja kita seperti yang telah kita lakukan di tahap yang pertama. Jadi demikian teman-teman cara menyusun perencanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar untuk tahap yang kedua. Sebenarnya perencanaan ini juga mirip dengan yang tahap pertama, kemudian apakah perlu sama atau beda. Dari tahap yang pertama sebenarnya boleh sama, boleh juga berbeda. Nah, itu informasi yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan mengklik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dari channel Iyo Irwan ini. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.